Komunikasi merupakan hal penting dalam keberlangsungan hidup manusia, baik itu dalam menyampaikan pesan maupun bekerja sama. Namun, tidak semua orang mempunyai kemampuan tersebut. Menteri Sosial Tri Risma hari ini tengah jadi sorotan. Ia memaksa penyandang tunarungu berbicara di depan publik saat peringatan Hari Disabilitas Internasional 1 Desember kemarin. Kritikan tajam pun muncul. Tri Risma hari ini dinilai seharusnya menyesuaikan keadaan dan memberikan ruang nyaman bagi para difabel. Menurut Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan pada tahun 2019, tercatat bahwa sekitar 2,9 juta jiwa merupakan teman tuli dan bisu. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah teman tuli dan teman bisu di Indonesia sangatlah banyak. Kemudian, keadaan ini diperparah bahwa diprediksi sekitar 5.000 bayi terlahir secara tuli di Indonesia setiap tahunnya. Dalam kehidupan, manusia perlu untuk bersosialisasi satu sama lain. Salah satu cara untuk bersosialisasi adalah dengan berkomunikasi. Melalui komunikasi, seseorang dapat menyampaikan berbagai hal yang ada di pikirannya kepada orang lain dan dapat mencapai suatu pengertian makna pesan yang sama. Sehingga hal ini memaksa manusia perlu untuk berkomunikasi. Sayangnya, teman tuli dan teman bisu hanya bisa berkomunikasi dengan lingkungannya menggunakan bahasa isyarat. Namun, komunikasi tersebut sering tidak sejalan karena tidak sedikit jumlah teman dengar yang tidak memahami bahasa isyarat, sehingga miskomunikasi tidak dapat terhindarkan. Lalu, bagaimana solusinya? Perkembangan teknologi sekarang membuat adanya solusi dari permasalahan tersebut dengan menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Hal ini memungkinkan komputer untuk mengidentifikasi dan memproses objek secara visual dengan cara yang sama seperti manusia. Dalam produk Bacara, sebuah model AI dikembangkan untuk dapat mendeteksi bahasa isyarat yang dimaksud. Tahap pertama, dataset dikumpulkan untuk menjadi bahan training machine learning model. Dataset yang dikumpulkan berupa gambar. Tahap kedua, dataset tersebut diproses terlebih dahulu agar dapat menghasilkan model yang baik. Training dilakukan dengan metode transfer learning, sehingga ada base model yang digunakan. Dataset yang sudah diproses kemudian dimasukkan ke dalam model dan ditrain. Terakhir, model kemudian dikonversi agar dapat diimplementasikan dalam aplikasi mobile. Aplikasi Mobil Bacara dibangun dengan tujuan untuk menerjemahkan gerakan bahasa isyarat Indonesia ke dalam bentuk teks dan suara secara langsung dengan memanfaatkan teknologi mobile development, machine learning atau artificial intelligence, dan cloud computing secara cepat dan mudah. Berikut adalah tampilan aplikasi Bacara. Pada bagian awal, kita akan menemukan splash screen yang diikuti oleh introduction page. Kemudian ada navigasi kepada setiap fitur dalam menu utama. Dalam fitur informasi, kita dapat melihat semua informasi yang direct langsung ke website www.bacara.id. Kemudian di fitur perpustakaan, kita dapat melihat bagaimana cara memperagakan bahasa isyarat. Fitur utama kami yaitu penerjemahan bahasa isyarat Indonesia. Pengguna dapat melihat kata apa saja yang sudah dikenali dalam aplikasi ini. Pengguna hanya mengarahkan kamera kepada bahasa isyarat yang ingin dikenali, Aku lalu dapat menekan tombol penerjemah suara bisa untuk memunculkan suara bahasa isyarat tersebut. bicara. Munculnya aplikasi Bacara memiliki harapan besar untuk mengurangi benteng komunikasi antara teman bisu dan tuli dengan teman dengar. Dengan begitu, tidak ada lagi batasan komunikasi untuk teman bisu dan tuli dengan teman dengar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe
serta share video ini ke seluruh dunia. Semoga bermanfaat.